Saudara Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam persidangan kali ini, kuasa hukum Pinangki menyampaikan nota keberatan terhadap sejumlah dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam sidang kedua ini, Pinangki kembali hadir secara langsung untuk mendengarkan nota keberatan dari kuasa hukumnya. Kuasa hukum Pinangki menyampaikan sejumlah poin keberatan atas dakwaan jaksa. Di antaranya menganggap dakwaan pencucian uang tidaklah cermat, mengingat Pinangki memiliki kekayaan yang didapat dari penghasilannya sebagai jaksa dan juga warisan. Sebelumnya, Pinangki menjadi terdakwa kasus korupsi pengurusan fatwa untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra di Mahkamah Agung. Pencucian uang itu juga tidak cermat diuraikan oleh penuntut umum. Di bagian mana ada menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya. Yang diuraikan hanya dicocok-cocokin aja pengeluaran Ibu Pinangki dengan uang yang katanya dia terima. Padahal kan Ibu Pinangki punya penghasilan sebagai jaksa, punya warisan dari almarhum suaminya terdahulu, ada penghasilan dari suaminya. Apakah semua pengeluaran Ibu Pinangki itu asalnya dari uang itu? Kan tentu tidak. Dalam pembacaan eksepsi, terdakwa Pinangki Sirna Malasari juga memberikan kronologi pertemuan dengan Joko Chandra. Dari eksepsi disebutkan Pinangki baru mengetahui identitas asli Joy Chan adalah Joko Chandra saat bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Dalam pertemuan ini, Joko Chandra menceritakan permasalahan hukumnya kepada Pinangki. Namun Pinangki membantah telah menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra. Pada tanggal 25 November 2019, terdakwa bersama Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking berangkat ke Kuala Lumpur, bertemu dengan Jochan bertempat di kantor Jochan di Exchange 106, di mana pada pertemuan tersebut terdakwa baru mengetahui identitas asli Jochan adalah Joko Chandra, di mana saat itu Jochanlah yang menceritakan permasalahan hukumnya kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa hanya mengatakan, "Bapak dieksekusi saja karena cuma 2 tahun." Selebihnya itu terdakwa dan Jochan hanya bercerita soal bisnis yang dibangun olehnya selama ini. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Anita Kolopaking maupun Andi Irfan Jaya untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung terkait putusan PK Joko Sugiarto Chandra nomor 12 tahun 2009. Bahwa terdakwa tidak pernah membuat atau menyampaikan action plan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung kepada Joko Sugiarto Chandra. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar $10 juta Amerika Serikat kepada Joko Sugiarto Chandra baik secara langsung maupun melalui orang lain dalam rangka pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ataupun menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat baik dari Joko Sugiarto Chandra ataupun dari orang lain. Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar $50.000 Amerika Serikat kepada Anita Kolopaking di apartemen Essence Dharma Wangsa. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra Pinangki Sirna Malasari menulis surat permintaan maaf kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali karena nama kedua pejabat itu ikut terseret dalam kasusnya. Surat itu ia serahkan pada wartawan saat meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor. Isinya sebagai berikut ini. Saya tegaskan sangat menyesal terkait dengan ada nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini. Saya tidak pernah sekalipun menyebut nama-nama tersebut dalam pemeriksaan karena memang saya tidak pernah mengetahui action plan, apalagi membuat action plan tersebut. Namun saya meminta maaf kepada Bapak Hatta Ali dan juga Bapak Burhanuddin yang namanya disebut-sebut dalam permasalahan hukum yang saya hadapi.